Cerita berlanjut saat para pangeran mencoba dengan caranya masing-masing, namun masih gagal untuk makan tanpa menekuk siku. Yudhistira yang tetap tenang diam akhirnya mengetahui cara tersebut dan mengajarkannya kepada saudara-saudaranya. Dengan saling memberi makan, kita bisa menikmati makanan ini. Bhisma yang mengetahui hal tersebut memuji kecerdasan Yudhistira. Saat Dhetarashta sedang melakukan pemujaan kepada Dewa Siwa, datanglah Bhisma dan Widura untuk menghadap sang raja. Dhetarashta mulai menggiring pembicaraan mengenai kebahagiaan seorang anak adalah kebahagiaan seorang ayah juga. Bhisma mengingatkan kepada Dhetarashta bahwa seorang raja dari Mathura bernama Kansa baru saja dibunuh oleh keponakannya. Hal itu karena ia adalah seorang raja yang tidak dicintai oleh rakyatnya. Agar mendapatkan raja yang layak, maka diperlukan sebuah pelatihan agar ia mampu. Bhisma mengusulkan akan mencarikan seorang guru yang akan melatih para pangeran Hastinapura. Dhetarashta menginginkan setelah pelatihan itu, maka Duryodhana akan dinobatkan sebagai pangeran mahkota. Bhisma mengatakan bahwa setelah pelatihan itu, maka dirinya akan menguji ke semua pangeran. Dan yang paling mampulah yang akan dinobatkan sebagai pangeran mahkota. Yang dinobatkan sebagai seorang raja, itu sebuah janji. Kunti akan tidur beralaskan tikar, kemudian didatangi Nakula Sadewa karena tidak bisa tidur. Kemudian disusul oleh ketiga putra Kunti yang lain. Di situ Arjuna mengatakan bahwa di hutan jauh lebih tentram dan damai daripada di kerajaan. Ketika Bima ingin mengatakan bahwa dirinya belum makan, ia segera dihentikan oleh Yudhistira. Kemudian Arjuna membuat alasan untuk menenangkan hati ibunya. Akhirnya Kunti memperbolehkan anak-anaknya untuk tidur bersamanya malam ini. Sini, ini adalah rumah kita. Paginya, di taman buah-buahan milik Hastinapura, Bima dan Nakula mengincar pohon yang telah berbuah. Dursasana yang sudah berada di atas pohon melempar biji dan mengagetkan Bima, serta mengatakan bahwa semua buah ini adalah miliknya. Salah seorang Kurawa menyuruh Bima ke Kunti Boja jika ia ingin mangga. Bima dengan emosinya mengatakan bahwa ia tidak perlu kemana-mana untuk mendapatkan mangga. Ia bisa mendapatkan dari tangan-tangan para Kurawa. Emosi Bima semakin meledak-ledak ketika diejek oleh Dursasana. Kemudian Yudhistira datang untuk menghentikan Bima. Kakak tertua Pandawa itu berkata akan menyiapkan makan siang untuk adiknya. Tiba-tiba seorang pangeran dari Kurawa mengejek kembali dan kali ini menyentil nama ayahnya. Arjuna mengingatkan kepada Yudhistira bahwa untuk hal seperti ini tidak layak untuk dimaafkan. Memaafkan yang sudah keterlaluan adalah sebuah kelemahan. Yudhistira membenarkan ucapan dari Arjuna. Kemudian Yudhistira melepaskan tangannya dari pundak Bima sebagai tanda untuk melepaskan emosi Bima. Sesaat putra Dewa Bayu itu mendekati pohon dan segera menggetarkannya hingga membuat para Kurawa itu terjatuh dan segera berlari. Di situ Bima memperkenalkan bahwa nama lainnya adalah Wrekodara. Namaku adalah Wrekodara. Sementara Sengkuni dan Duryodhana sedang mengawasi para Pandawa dari istana. Sengkuni menyuruh Duryodhana sadar dari kata-kata Bima yang mampu merontokkan pohon hanya dengan pukulannya. Sengkuni mengibaratkan hal itu sebagai pohon mangga ataupun pohon keluarga. Duryodhana semakin terbakar emosinya setelah mendengar kata-kata dari Sengkuni. Di situ Sengkuni mengajak Duryodhana untuk membuat strategi agar dapat mengalahkan Pandawa. Setelah kejadian itu, para Pandawa makan bersama dengan buah-buahan yang didapat di Taman Hastinapura. Bima dengan sombongnya mengatakan bahwa buah yang didapat dari kekuatan maka itu akan selalu manis. Sesaat Duryodhana dan para saudaranya mendatangi para Pandawa. Bima segera berdiri. Di situ ia tidak kuat menahan emosinya dan segera maju mendatangi Duryodhana dan saudara-saudaranya. Kemudian Duryodhana mendorong Bima hingga tersungkur jatuh. Para Kurawa yang lain membuat pagar untuk mengitari saudara-saudara Bima. Sementara Duryodhana dan Dursasana bertarung dengan Bima. Namun semuanya berlari ketika Bhisma datang dengan kudanya. Saat Bima mendorong Dursasana dan Duryodhana, di situ Duryodhana tidak sadar bahwa Bhisma sudah berada di belakangnya.
Akhirnya Bhisma menghukum Duryodhana dan Bima untuk berdiri di kuil semalaman. Berdiri di depan kuil semalaman akan menjadi pertobatan kalian. Setelah itu, para Pandawa mendatangi Kunti. Sadewa mengatakan bahwa mereka mendapati masalah besar. Kunti tanpa melihat dan mendengarkan hal tersebut, segera memerintahkan agar masalah apapun harus mereka tanggung sendiri. Akhirnya kelima Pandawa itu bersama-sama menjalankan hukuman dari Bhisma. Namun mereka tetap nampak riang dan tidak merasa terbebani. Duryodhana menanyakan kepada pamannya mengapa para Pandawa tetap bahagia meskipun dihukum. Sengkuni mengatakan bahwa para Pandawa itu memiliki strategi yang bagus. Sengkuni menyuruh agar Duryodhana menyelesaikan hukumannya dan menyingkirkan Pandawa yang menghalangi jalannya menjadi pangeran mahkota. Paman, berarti 5 duri. Paginya, Kunti menanyakan kepada Bima tentang apa yang terjadi kemarin. Apakah benar kakek Bhisma menghukum kelima putranya? Bima menjawab bahwa kakeknya sebenarnya hanya menghukum dirinya, namun yang lainnya dihukum oleh ibunya. Kunti meminta penjelasan kepada Yudhistira setelah keempat saudaranya memilih menutupi masalah tersebut. Yudhistira menjelaskan bahwa para Kurawa tidak senang dengan kedatangan para Pandawa, dan mereka ingin menyingkirkan Pandawa bagaimanapun caranya. Mendengar hal itu, Kunti berpesan agar kelima anaknya selalu bersama-sama. Ia mengatakan bahwa ia memiliki firasat yang sangat buruk. Ibu punya firasat yang sangat buruk, Yudhistira. Di sisi lain, Sengkuni dan keponakannya sedang membuat racun khas dari Gandhara. Jebolan Master Chef Perindapan itu menjelaskan bahwa dengan racun itu, bahkan binatang terbesar sekalipun akan mati. Paman dari Duryodhana ini juga menjelaskan bahwa ia sudah memiliki rencana untuk menyingkirkan para Pandawa. Sementara di hutan, terlihat seorang Brahmana sedang berjalan menuju ke Hastinapura. Sedangkan para Pandawa sedang asik bermain bola dengan para Kurawa. Ketika bola itu datang ke Bima, Bima melemparkannya dengan jauh hingga mengenai boneka Dursala. Hal ini membuat Dursala menangis. Arjuna mencoba menenangkan Dursala dengan mengatakan bahwa Bima akan hilangkan penderitaan dari boneka Dursala dan akan menggendongnya. Sesaat para Kurawa yang lainnya datang dan menghentikan Dursala yang akan memberikan bonekanya kepada Bima. Duryodhana memarahi Dursala dan menyuruhnya mengembalikan bola itu. Arjuna heran dengan tingkah Duryodhana yang berubah. Dursala yang kecewa dengan kakaknya segera melemparkan bola itu hingga tercebur ke sumur. Ketika bola itu tercebur ke sumur, Duryodhana meminta maaf kepada Bima. Duryodhana dan Dursasana bergantian mengatakan bahwa ia bersedia turun ke sumur untuk mengambil bola itu. Sementara Brahmana tadi masih mengawasinya dari jauh. Kemudian ia mengambil ranting dan melemparkannya dari jauh hingga jatuh tepat di bola itu. Hal ini membuat para pangeran terkejut dengan aksi dari Brahmana itu. Rupanya itu adalah Drona, putra dari Resi Bharadwaja, sekaligus teman Bhisma. Drona segera mengambil ranting-ranting rumput yang lain dan perlahan-lahan melemparkannya hingga menumpuk tepat di bola itu dan dapat ditarik ke atas. Drona mendekati mereka tepat di samping sumur. Ia kemudian menarik bola itu keluar dengan ranting yang ia buat. Hal ini membuat para pangeran kagum dengan aksi orang yang mereka tidak kenal. Drona yang berhasil mengambil bola itu dengan anyaman rantingnya menyerahkannya kepada Arjuna. Ketika Drona hampir pergi, Arjuna menanyakan bagaimana hal ini dapat dilakukan. Di situ Arjuna mengatakan bahwa ia ingin belajar seperti itu. Kemudian Drona menyuruh Arjuna agar menyerahkan ranting itu kepada kakeknya. Di ruang utama istana Hastinapura, Bhisma menjelaskan mengenai masalah yang membuatnya menghukum para pangeran Hastinapura. Hal itu dilakukan agar membuat karakter yang baik untuk para pangeran. Widura menyarankan agar para pangeran mendapatkan pendidikan. Dhetarashta mengatakan bahwa harus ada seorang Brahmana yang mampu menguasai semua kitab untuk mengajarkannya kepada para pangeran. Tiba-tiba saja Arjuna datang ke ruang istana itu dengan tergopoh-gopoh dan bahkan lupa meminta izin.
Arjuna meminta maaf dan menunjukkan ranting dari Drona kepada Bhisma. Di lapangan, Bima sedang menikmati hidangannya. Sementara Yudhistira, Nakula, dan Sadewa sedang berlatih yoga. Sesaat Duryodhana dan Dursasana mendatangi Bima dengan makanan. Dengan siasatnya, Duryodhana mengatakan kepada Bima bahwa mereka ingin melupakan permasalahan masa lalu dan mengajak berdamai. Duryodhana mengajak Bima ke suatu tempat untuk menikmati makanan yang sudah disiapkan. Tempat itu adalah Pramankoti. Akhirnya Bima dan Duryodhana pergi ke Pramankoti. Drona yang tengah berjalan melewati gerbang Hastinapura segera dipanggil oleh Bhisma dan kemudian disambut di ruangannya. Bhisma mengungkapkan bahwa Hastinapura sedang mencari seorang guru yang mampu mendidik ke-105 pangeran Hastinapura. Arjuna kemudian memberikan salam kepada Guru Drona. Di situ Guru Drona segera memberikan doanya kepada Arjuna. Semoga panjang umur. Melihat Duryodhana dan Bima sudah berada di Pramankoti, Sukuni segera menyiapkan racun dan menyuruh pelayan untuk membawanya masuk. Duryodhana mempersilahkan Bima untuk segera masuk ke tempat tersebut. Sukuni terus mengawasi aksi dari keponakannya itu. Duryodhana paham betul makanan sebagai kelemahan Bima dan mengajak adik Yudhistira itu untuk mencicipi makanannya sedikit. Sementara Kunti merasa mendapatkan firasat yang buruk. Sesaat Sadewa mendatangi ibunya dan mengatakan bahwa ia mendapat firasat buruk tentang Bima. Kemudian Dursala mengatakan bahwa ia tadi melihat Bima dengan Duryodhana. Akhirnya Kunti menyuruh Sadewa dan Arjuna mencari Bima. Di Pramankoti, Bima telah meminum kir yang sudah berisi racun oleh Sangkuni. Dan benar saja, Bima langsung sempoyongan hingga terjatuh setelah meminum kir itu. Putra tertua Dhetarashta ini bingung karena Bima terjatuh dan seolah mati. Ia lantas menjerit sejadi-jadinya. Kemudian Sangkuni mengatakan kepada Duryodhana bahwa ini adalah langkah pertama untuk menjadikannya pangeran mahkota. Sangkuni menyuruh Duryodhana untuk membuang tubuh Bima ke sungai Gangga. Sekarang buang tubuhnya ke sungai Gangga. Di Hastinapura, Guru Drona menjelaskan visi misi pendidikannya kepada Raja Dhetarashta. Perdana Menteri Widura mengingatkan kepada Guru Drona bahwa sang raja menginginkan bahwa Guru Drona hanya mengajar para pangeran Kuru saja. Drona memberikan syarat bahwa ketika pengajaran itu, anaknya harus ikut menjadi muridnya. Hal ini langsung diterima oleh Bhisma. Widura mengatakan bahwa tidak lama lagi akan dibangun sebuah pertapaan di dekat perbatasan kerajaan Hastinapura dengan segala kemewahannya. Namun Guru Drona tidak menyetujui hal itu. Dirinya meminta agar pertapaan itu dibangun jauh dari kerajaan Hastinapura dan dibangun di tengah hutan. Sontak hal ini tidak disetujui oleh Dhetarashta. Guru Drona mengatakan bahwa ia ke sini tidak untuk mencari tempat tinggal, namun mencari pangeran yang layak untuk mendapatkan kebaikannya. Akhirnya Guru Drona pamit dan segera meninggalkan ruang istana Hastinapura. Melihat hal itu, Guru Kripa mengantarkan Guru Drona keluar ruang istana. Di situ Guru Kripa menghentikan Guru Drona dan memintanya agar menerima tawaran dari Hastinapura. Guru Drona mengatakan bahwa ia menitipkan kata-kata itu untuk Raja Dhetarashta, karena seorang gurulah yang memilih untuk muridnya. Drona yakin bahwa Pangeran Kuru akan menjadi muridnya. Yang akan jadi muridku. Sementara Duryodhana dan Sangkuni menyeret tubuh Bima dan membawanya ke pinggiran sungai Gangga. Tiba-tiba Arjuna datang dengan kudanya. Duryodhana lebih cepat dan berhasil membuang tubuh Bima ke sungai Gangga sebelum Arjuna mengetahuinya. Sedangkan Sangkuni memilih untuk bersembunyi. Mendengar suara yang mencebur ke sungai, Arjuna menjadi penasaran dan mencoba melihat meskipun ia sudah tidak mengetahui apa yang terjadi. Setelahnya, Bhisma menyuruh prajuritnya agar mencari Pangeran Bima hingga ke seluruh negeri. Sementara Kunti sedang melakukan pemujaan kepada Dewa Siwa untuk mencari tahu kabar dari Bima. Kapal Mandika Khatanam
Ketika Kunti memanjatkan doanya, tiba-tiba kendi yang ditaruh di kepalanya terjatuh dan pecah. Hal ini berarti sebuah hal buruk telah terjadi. Di ruang istana Hastinapura, Raja Dhritarashtra dan Bima bertanya mengenai Bima kepada Duryodhana. Bhisma mendatangi Duryodhana untuk menguji kejujurannya. Namun tiba-tiba Pangeran Sangkuni datang dengan tergopoh-gopoh. Di situ Sangkuni memberikan kabar bahwa seorang pemburu menemukan hiasan milik Bima di sarang macan. Ini di dalam sebuah sarang macan. Di kuil kerajaan sendiri, Kunti mendapat pertanda buruk dari Dewa Siwa yang membuatnya terjatuh pingsan. Para Pandawa mendatanginya dan mencoba menenangkan ibunya. Ketika Kunti pingsan, hal ini membuat kesedihan bagi keempat saudara Bima. 13 hari berlalu sejak hilangnya Bima. Bhisma bersedih atas kematian Bima. Dirinya juga teringat kematian Pandu yang membuatnya harus bergabung. Guru Kripa mendatangi mereka berdua dan mengatakan bahwa anak-anak Brahma sudah berada di kerajaan Hastinapura. Widura mengatakan bahwa sudah saatnya untuk memberi makan anak-anak Brahma sebagai wujud doa kepada Bima. Sementara Kunti tidak henti-hentinya menangis selama 13 hari. Meski Gandhari sudah mencoba menenangkannya. Di ruang utama istana Hastinapura, para anak Brahma sudah berkumpul. Bhisma memimpin acara tersebut dan para pangeran yang lainnya menghidangkan tempat makan. Sangkuni menyuruh agar Duryodhana ikut ambil bagian dalam menyajikan makanan itu. Di tengah-tengah para Brahmana yang sedang makan itu, Duryodhana heran karena ada seorang anak Brahmana yang makan begitu banyak. Bahkan ketika yang lain sudah kenyang makan, Brahmana ini masih belum selesai untuk makan. Saat Kunti dan Arjuna memasuki ruang istana untuk melihat langsung seorang anak Brahma yang tidak kenyang itu, dirinya mengambil satu ladu di tangannya dan menyuapkannya kepada Brahmana muda itu. Anehnya, sang Brahma muda itu langsung merasa kenyang. Namun secara mengejutkan, sang anak yang tak kenyang itu ternyata adalah Bima. Setelah ia membuka penutup kepalanya, hal ini membuat terkejut semua orang, termasuk Sangkuni dan Duryodhana. Anakku. Bima kemudian menceritakan kepada Kunti. Dirinya diselamatkan oleh seekor ular yang mematuknya hingga menetarisi racun yang ada dalam tubuhnya. Kemudian Raja Ular Vasuki muncul dan menemui Bima. Kemudian Raja Ular itu memberikan ramuan kepadanya. Dengan ramuan itu, ia tidak akan bisa diracuni lagi. Dan dia akan mendapat kekuatan dari 1000 ekor gajah. Raja Ular Vasuki memberikan doanya kepada Bima. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Simak terus alur ceritanya. Bye-bye.